Bab 1069. Dia sangat egois. Dengan kalimat ini, Gita tersadar kembali. Apa yang sedang dia lakukan? Tuan Muda Ye yang masih berbaring di sana belum menyadarkan diri, tapi dia malah sedang mengasihani dirinya sendiri. Dia sangat egois. Gita yang sudah sadar segera berbicara dengan Audrey Han. Jangan khawatir, Audrey. Meskipun Tuan Muda Ye belum bangun, tapi dokter juga tidak memberitakan apapun. Itu berarti Tuan Muda Ye telah aman melewati masa ini. Meski alis Audrey Han masih berkerut, tetapi dia tersenyum mendengar kata-kata Gita yang menghibur. Iya, sebentar lagi akan melewati waktu 1 malam, dan itu akan segera 24 jam. Meskipun setelah 24 jam ini berlalu dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi, tetapi Audrey Han hanya ingin Golden Ye melewati masa pengamatan dengan aman. Setelah itu, lingkungan menjadi sunyi lagi, dan Arthur Xiao sangat cepat telah kembali dari membeli sarapan. Nyonya muda. Audrey Han mengangguk padanya. Melihatnya membawa banyak kantong plastik di tangan, dia ingin maju untuk membantu, tetapi Gita sudah berdiri dan pergi menghampirinya. Arthur Xiao membawakan sarapan untuk mereka semua, tetapi Audrey Han sama sekali tidak memiliki nafsu makan. Dia hanya meminum segelas susu dengan tergesa-gesa, lalu memakan sandwich atas permintaan Gita. Gini dong. Kalau kamu kelaparan terus bagaimana perutmu bisa membesar? Gita mengambil bakpao dan mengunyahnya sambil meminum susu kedelai. Setelah itu, Audrey Han menatap Arthur Xiao. Semalam kamu juga telah berjaga sepanjang malam. Setelah sarapan, kamu kembali dan istirahat saja. Gita, kamu nanti pergi bersama Arthur Xiao. Mendengar itu, mata Gita terbelalak tiba-tiba. Aku pergi dengannya juga. Kenapa? Aku tidak mau, aku harus tinggal dan menemanimu. Jangan membuat masalah, hari ini baru hari kedua tokomu dibuka, jika kamu tidak pergi, bagaimana tokomu di masa depan? Gita tampak acuh, tidak apa-apa tidak membukanya selama 1-2 hari. Itu akan sama aja jika membukanya kembali dalam beberapa hari. Selama mie yang kubuat enak, maka akan ada pelanggan yang datang. Jika mereka tidak mau datang, itu adalah kerugian mereka sendiri. Tidak. Audrey Han masih menggelengkan kepalanya, kamu harus kembali. Tidak. Bagaimana dengan kamu jika aku kembali? Kamu seorang wanita hamil berada di rumah sakit sendirian, aku tidak tenang. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku tidak akan pergi. Audrey Han. Dia memandang Arthur Xiao yang berada di samping dan memberi isyarat dengan matanya, artinya dia berharap Arthur Xiao dapat membantunya membujuk Gita. Arthur Xiao yang menerima kode nyonya muda tersenyum pahit. Mereka berdua yang berteman baik saja tidak dapat membujuknya. Apalagi dia yang hanya merupakan orang luar. Tapi Arthur Xiao tetap memenuhi keinginan Audrey Han. Karena nyonya muda sudah memintamu untuk kembali, kamu kembali saja. Aku rasa nyonya muda benar. Toko baru saja dibuka, jika kamu menutup toko pada hari kedua, kamu akan kehilangan banyak pelanggan. Biarkan saja. Gita menghadangnya hanya dengan mengatakan satu kalimat, yang hilang adalah klienku, bukan klienmu, jangan menyela. Arthur Xiao. Baiklah, lebih baik dia tidak berbicara dan mengganggu gadis kecil itu. Bagaimanapun, gadis kecil itu sangat temperamental. Melihat Gita yang menyerbu Arthur Xiao, Audrey Han merasa sedikit simpati kepada Arthur Xiao. Dia bahkan berpikir, orang seperti Arthur Xiao, jika dia telah berhasil mengejar Gita dan bersamanya di masa depan, sepertinya dia akan diserbu sampai mati. Jika dia mengatakan satu kamu berani mengatakan dua. Jika dia menyuruhmu menuju barat kamu berani menuju utara. Dengan membayangkannya saja, itu terasa sangat lucu. Sudut bibir Audrey Han melengkung tanpa sadar. Kamu, jangan terlalu galak. Gita mengerucutkan bibirnya, aku mana galak. Audrey, kamu berpihak ganda. Jelas dia dulu lebih galak dari aku,
tapi sekarang dia malah mengatakanku galak. Aku berpihak ganda. Audrey Han mengingat sejenak, dan menyadari dulunya dia memang agak galak, sepertinya dia tidak memiliki hak untuk berbicara tentang Gita. Dia tersenyum tak berdaya, dan berkata ringan, aku sudah menelepon dan memberitahu kakek tentang ini. Dia akan datang dengan bibi Colden hari ini dan menemaniku sepanjang hari, jadi kamu boleh kembali membuka toko dengan tenang hari ini. Mendengar seseorang akan datang, Gita merasa lega, sungguh, kamu tidak berbohong padaku. Kenapa membohongimu? Kamu rasa dengan kondisinya yang sudah seperti ini, mungkinkah kakek dan bibinya tidak datang ke sini? Gita berpikir itu masuk akal. Benar juga, tidak mungkin mereka tidak datang. Tapi, dia masih sedikit khawatir. Sudahlah, kembalilah dan buka tokomu. Jika kamu masih khawatir, kamu bisa kembali di malam hari. Aku pasti tidak akan menghentikanmu, tapi aku punya suatu permintaan. Katakanlah, saat kamu pergi, bawa Glenn kembali ke tokomu. Mendengar itu, Gita mengerutkan kening. Kenapa? Bukankah lebih baik membiarkan dia tinggal bersamamu di sini? Glenn masih kecil. Aku tidak ingin dia melihat ini. Sebaiknya jangan biarkan dia datang di malam hari. Gita, aku sedang depresi, aku khawatir itu dapat mempengaruhi suasana hatinya, jadi. Aku mengerti maksudmu, jangan khawatir, maka aku akan membawanya ke toko dengan alasan toko sedang sibuk. Maaf merepotkanmu, Gita. Di antara hubungan kita, apa yang merepotkan? Kamu bersedia untuk mempercayaiku, aku sangat senang. Kemudian, ketika Gita hendak pergi, dia membawa Glenn pergi, dan Arthur Xiao bertanggung jawab untuk mengantarkan mereka kembali. Awalnya, Glenn tidak ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar bahwa kakek buyut dan nenek akan datang ke rumah sakit, dia baru dengan berat hati pergi bersama Gita. Ketika semua orang pergi, suasana sekitar menjadi sunyi. Audrey Han duduk sendirian di kursi di koridor, dengan ponsel di telapak tangannya. Bibi mengiriminya pesan di pagi hari, mengatakan bahwa dia akan tiba di rumah sakit tepat jam 8. Sekarang hampir jam 8. Mari kita duduk sebentar. Sebelum Anisong dan Jerry Yuchi tiba di rumah sakit, dokter sudah datang terlebih dahulu untuk menanyakan kondisi dasarnya. Setelah mengetahuinya, dokter menghela nafas lega. Melihat Audrey yang masih cemas, dia tersenyum padanya. Nyonya Ye, kan? Jangan terlalu gugup. Tuan Ye hampir telah melewati masa pengamatan ini, seharusnya tidak ada bahaya lagi. Aku juga barusan mengamatinya, kondisinya tidak ada masalah. Apakah Anda berjaga semalaman di sini? Audrey Han menggelengkan kepalanya, tidak, teman-temanku yang menjaga di sini. Sekarang mereka telah kembali untuk beristirahat. Rupanya begitu. Wajah Nyonya Ye terlihat kurang bagus. Bahkan jika kamu mengkhawatirkan suamimu, kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Terima kasih dokter, bolehkah? Aku bertanya, setelah melewati periode berbahaya, apakah dia akan bangun? Atau, dia baru dianggap telah melewati periode berbahaya setelah dia bangun? Audrey Han tahu bahwa dokter itu sangat sibuk, dan mungkin tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya, tetapi sekarang dia tampaknya tidak dapat melakukan apapun selain menanyakan ini. Dia hanya bisa bertanya, dan setelah mendapatkan suatu jawaban kepastian, hatinya baru akan tenang. Siapa sangka dokter menjawab dengan sabar setelah mendengarkannya. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat kacamata, berkata, Nyonya Ye, karena kamu telah menanyakannya, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Kondisi Tuan Ye saat ini, juga bukan pertama kalinya kutemui. Tetapi semua kasus yang kutemui berbeda-beda. Bersambung.